Wah, jadi guru enak ya, pandemi kayak gini, tetap gajian. Selamat datang di podcast Semansafe, podcast yang informatif dan edukatif. Pada podcast kali ini kita akan ngobrol bareng dengan guru matematika SMA 7 Semarang. Selamat datang Pak Adit. Ya, selamat datang juga Pak Nur Fatoni. Ya, kita sebenarnya guru di sini kan. Oh iya. Ya, jadi kalau gitu selamat datang ke saya. Selamat datang juga ke Pak Tony. Harusnya nggak perlu selamat Iya, datang sebenarnya nggak kita usah. sudah datang dari Sudah, pagi ya. iya betul. Ya, baik Pak Adit. Kita kesempatan kali ini ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran di masa pandemi Pak Adit. Jadi Pak Adit datang ke sini untuk saya ajak ngobrol tentunya, nggak mungkin saya suruh untuk nyapu dan lain sebagainya, nggak mungkin. Nah, Pak Adit pasti mendengar ya, di masyarakat ini banyak orang tua, banyak ya masyarakat di sosial media terutama mengatakan bahwa wah jadi guru enak ya, pandemi kayak gini tetap gajian, nggak ngajar, tinggal ngasih PR muridnya, nggak ngapa-ngapain, tapi gajinya tetap mengalir. Nggak kayak kita orang tua, anaknya harus diajari di mana. Nah, itu di masyarakat terjadi semacam itu ya Pak Adit. Iya. Pak Adit dengar ya itu tapi ya. Gini Pak, kalau misalkan dibilang dengar atau enggak, saya dengar. Cuma kebetulan saya di semester ini berkesempatan jadi wali kelas juga. Jadi tidak semua sebenarnya, tidak semua orang tua bilang enak guru dan semacamnya. Kalau dibilang ada, tapi memang tidak semua. Kalau yang saya bahas yang yang bilang dulu ya, yang bilang seperti itu biasanya memang yang orang tua yang relatif termakan media sebenarnya. Wah ini kok sekolahnya libur-libur gitu. Itu kan istilahnya persepsi umum. Kalau di rumah pasti libur gitu. Padahal enggak juga. Ya. Di sini kan aturannya, nah ini orang tua yang sudah paham pasti juga akan ikut mengedukasi orang tua yang belum. Yaitu dimana pada kondisi yang sangat tidak enak ini ya, karena ini kan pandemi, tidak enak untuk kita sebagai guru, tidak enak bagi siswa. Semuanya ya. Termasuk orang tua itu sendiri. Iya, bisa disebut tadi orang tua yang komen, wah enak-enak, sebenarnya juga dia merasakan ketidakenakan dalam kondisi ini. Tapi pemerintah sudah merancang gitu ya, merancang yang namanya pembelajaran jarak jauh. Jadi ya sebenarnya walaupun di pandemi ini ada pandemi seperti ini, terus antara guru dan siswa tidak bisa bertemu langsung, bahasanya tatap muka di kelas, tapi pembelajaran tetap jalan. Ya ini. Iya, dan kerja guru tidak bisa. Ingat, sebenarnya gini, kerja guru itu tidak hanya mengajar sebenarnya. Jadi Pak Tony sendiri juga merasakan sebagai guru kan kita juga menyiapkan administrasi dan macam-macam lah. Walaupun ini pandemi, tidak ada siswa di sekolah, kami bukan kami ya, kita, saya, Pak Tony dan teman-teman guru yang lain juga administrasi tetap jalan, bahkan pembelajaran pun tetap jalan. Oh gitu ya. Iya, jadi tidak libur. Saya pura-pura gitu. Padahal tahu sendiri. Iya sih. Bahkan gini Pak Tony, kan kalau di guru itu kan sudah bahasanya tadi ya, ini hubungannya dengan tidak kerja, terus istilahnya libur dan seterusnya. Sebenarnya ketika guru di rumah pun itu tetap kerja. Itu kalau di masa sekarang itu kan terkenalnya WFH, work from home. Kalau WFH, work from home itu sudah dari dulu Pak. Dari dulu. Ya. Tapi ini ya guru-guru SMA 7 Semarang insya Allah semuanya work from home. Cuma kondisi pandemi ini ada istilahnya WFH adalah work from home. Jadi memang saya pun sudah melakukannya. Saya tetap di rumah. Saya dalam beberapa hari tertentu itu di rumah. Tapi tetap di rumah itu saya juga menyiapkan perangkatnya yang untuk ngajar. Terus pada jadwalnya saya ngajar dan seterusnya seperti itu. Nah ini Pak Adit, berarti kan intinya guru tetap sebenarnya melakukan pengajaran ya terhadap siswa ya. Mungkin nggak sih kalau orang tua yang bilang gitu karena ada salah bentuk kekecewaan. Artinya guru tidak melayani dengan baik sehingga orang tua marah-marah gitu ya. Atau orang tua yang
karena COVID ini juga sudah bingung akhirnya. Atau tadi Pak Adit bilang kemakan media, paling penting benar media, sumbu media. Pendek. enggak juga. Maaf ya, para orang tua yang merasa bermaksud itu. Tapi tadi disampaikan Pak Adit bahwa walaupun pandemi, guru tetap mengajar. Nah, gimana Pak Adit cara ngajarnya itu gimana ya? Maksudnya kan siswa di rumah, sekolahnya tutup, jalan-jalan tutup, mall tutup, semua tutup. Kok Pak Adit bilang tetap belajar. Gimana? Saya sebenarnya pura-pura tahu juga nih. Saya ingin sedikit mengomentari yang tadi ketika ada pembelajaran jarak, kendalanya apa gitu. Ya memang awalnya sih tetap ada kendala karena perubahan dari tatap muka ketemu biasa, anak ke sekolah, ke kelas ketemu gurunya, berubah menjadi jarak jauh. Tapi dari sekolah pun berbenah terus, didukung oleh pemerintah. Jadi seperti internet diperbaiki, terus seperti fasilitas labnya dibenahi juga, sehingga pembelajaran dari sisi sekolah itu sudah ada infrastruktur yang memang memadai untuk pembelajaran jarak jauh. Cuma memang nanti kendalanya di rumah, biasanya di rumah ketika anaknya punyanya HP, ya sudah belajarnya pakai HP. Dulu kan pernah ada masa di mana HP nggak boleh bawa HP. Kalau sekarang harus pakai HP, karena biasanya internetnya kan di HP. Kalaupun pakai laptop biasanya pakai tethering, itu nggak masalah. Jadi kalaupun punya WiFi di rumah lebih baik, tapi umumnya anak-anak yang pakainya kartu itu ya pakainya HP terus di tethering seperti itu. Nah, terus pembelajarannya seperti apa? Ya pembelajarannya di sini kalau di SMA 7 Semarang dari tim itu sudah istilahnya rapat gitu ya. Rapat mempertimbangkan beberapa aplikasi engine lah, kerennya bahasa engine-nya ini, aplikasinya ini lah. Sebenarnya ada sih dua opsi. Sebenarnya dua opsi yang paling enak dan gratis. Gratis itu karena tadi orang tua sudah marah-marah kalau misalnya berbayar. Tapi sudah tidak ada pungutan, Pak. Tidak ada pungutan di SMA 7 Semarang, tidak ada pungutan. Dan engine-nya itu dari dua. Sebenarnya ini kombinasi sih, masih kombinasi. Jadi menggunakan Google Classroom dan Office 365, Microsoft dan Google. Ini perusahaan besar ya, berarti perusahaan besar pun sudah mempersiapkan untuk pembelajaran daring. Ya betul. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, masing-masing dari dua perusahaan itu sudah menyiapkan seperti program education gitu. Khusus untuk yang kan ada yang bisnis, ada itu kan di luar lah. Tapi kalau yang untuk education ada sendiri. Kalau di SMA 7 Semarang itu untuk kelasnya, kelas yang semula di kelas fisik itu dipindah ke classroom, namanya Google Classroom. Jadi interaksi yang di kelas ya tetap ditampilkan di situ. Jadi kami pun tetap memberi pengajaran, bisa berupa materi, PowerPoint atau dokumen gitu. Nah ini juga produknya Microsoft ya. Jadi seperti itu gantinya kalau di kelas pakai kertas gitu kan, diganti pakai PowerPoint atau pakai dokumen itu. Saya potong Pak Adit. Berarti yang perlu disiapkan berarti banyak sekali nih. Jelas. Makanya tadi saya bilang asumsi tadi memang ada yang menurut berarti betul. Karena tidak tahu faktanya. Tadi Pak Adit bilang kalau misalnya guru harus mempersiapkan materinya, mempersiapkan medianya, mempersiapkan LK-nya dan lain sebagainya. Dan itu diupload di Google Classroom. Iya betul. Siswa bisa mengakses. Jelas siswa bisa dong. Siswa pun dibuatkan akun khusus. Di mana akun khusus itu memang akun yang untuk pembelajaran tadi yang Google Education. Jadi guru punya akun khusus, siswa juga dibuatkan. Berarti bisa bertemu secara virtual ya. Betul. Itu tadi yang saya ceritakan itu kan yang berupa materinya. Belum ketemunya. Biasanya belum ketemunya. Kalau ketemunya nanti dijadwalkan. Ini inovasi juga untuk sekolahan kita. Ini dari SMA 7 semua ya. Ini inovasinya tidak semua sekolah pakai, karena saya lihat ada yang cuma pakai WA, tugas WA gitu. Berarti pakai learningnya WA group atau apalah. Terus nanti juga tidak ada, nah itu tadi tidak ada ketemunya.
Kalau di SMA 7 ketemunya pakai Google Meet. Google Meet ya. Jadi pakai Google Meet dalam jadwal tertentu di mana tidak membebani siswa dengan kuota. Ya itu musuh kita kuota ya. Kuota. Iya. Kuota mempengaruhi prestasi? Enggak juga sih. Ya. Kuota mempengaruhi pada kalau dihubungkan sama pembelajaran itu sebenarnya sama keaktifan siswa, keaktifan siswa. Iya, keaktifan siswa. Jadi ada sih kasusnya itu anak sebenarnya anaknya pintar sih. Cuma apa ya bahasanya? Karena kuotanya sinyalnya gini lah, kuotanya kurang lah, akhirnya pembelajarannya jadi kurang aktif gitu maksudnya. Nah, tapi dari sisi sekolah sih alhamdulillah sudah ada itu Pak. Bantuan. Jadi bantuan kuota dari sisi sekolah ada, dari sisi negara juga ada. Ini dari pemerintah juga sudah ada, tapi dengan syarat nomornya harus terdaftar di Dapodik. Guru juga dapat. Guru yang terdaftar juga dapat. Kalau yang belum ya maaf saja, belum dapat. Berarti ada guru yang istilahnya belum dapat gitu ya? Jadi memang sekolah selalu berusaha untuk sesuai administrasi, tapi memang karena prosesnya yang mungkin saya juga nggak tahu ya. Kelewat mungkin. Bisa jadi seperti itu. Pak Menteri, guru yang belum dapat kuota Pak. NUPTK juga ada belum Pak? Ya itu berarti tadi pembelajaran bisa berjalan walaupun tanpa tatap muka ya, walaupun dilakukan dari rumah dengan bantuan Google maupun Microsoft. Sebentar, ini belum selesai kan. Kalau pembelajaran itu kan ada pemberian materi, latihan soal, tadi juga sudah ada tatap muka. Nah, tapi kan belum ada evaluasi. Nah, sebelum ditanya saya cerita dulu. Ya, silakan. Saya paling tahu ceritanya. Jadi untuk evaluasi memang banyak macamnya. Jadi kalau yang praktek-praktek itu biasanya anak-anak disuruh membuat video atau terus nanti diupload. Bukan di WA loh Pak. Kalau di WA menu-menuin memori HP. Ya. Tapi kalau pakainya ini Google Classroom yang for education ini G Suite. Itu Google Drive-nya itu unlimited. Berarti tidak akan membebani HP secara teori ya. Betul. Secara teori tidak mungkin akan tersimpan pada internal HP. Jadi ketika istilahnya ada tugas video, kemudian dibuat memang kan itu kan pakai memori HP. Terus nanti ketika diupload videonya dihapus juga nggak masalah. Jadi istilahnya pakai HP yang memorinya sedikit pun sebenarnya tidak ada masalah. Terus kalau istilahnya gimana? Untuk penilaian atau evaluasi yang tertulis itu kami sih masih kombinasi sebenarnya. Kombinasi kadang-kadang pakai Google Classroom, kadang-kadang pakai Microsoft Form. Gitu. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sih. Tapi untuk penilaian yang sering dilakukan di SMA 7 Semarang lebih seringnya ke Microsoft Form daripada Google Form gitu. Kenapa kok harus memakai ini sama ini? Kalau sepengetahuan saya, kenapa menggunakan Google Classroom? Ini kayaknya interface-nya, tampilannya ini lebih ringkas ya kalau nggak salah ya. Jadi gini, kalau kenapa kelasnya pakai Google Classroom, tidak pakai Microsoft Teams? Nah itu Teams ada kan yang dimaksud Teams ya? Iya bener. Zoom. Beda. Enggak. Zoom beda. Karena Zoom sudah bisnis ya itu. Zoom itu kalau mau dibandingkan nggak bisa dibandingkan sama Google Classroom. Bandingkannya sama Google Meet. Jadi kalau mau membandingkan kan harus setara dulu baru dibandingkan. Masa sepeda motor dibandingkan sama mobil, rodanya aja yang 1, 2, 1, 4 tuh jelas tidak sebanding. Nah ini kalau misalnya tadi ditanya kenapa kok Google Classroom bukan Microsoft Teams, karena secara interface-nya benar simple yang Classroom ya. Simple Classroom lebih mudah untuk maaf ini kan di sini kan masih ada guru-guru senior. Jadi memang itu kendala masih penyesuaian, tapi dengan Google Classroom itu akan lebih mudah. Senior berarti 17 plus ya. Iya, 17 tahun plus dalam pengabdiannya. Bisa tahun. Pengabdiannya. Oke, setuju ya. Jadi interface-nya memang lebih lengkap. Kalau lengkapnya lengkap Microsoft Teams. Cuma jujur ketika diklik-klik atau istilahnya dipakai itu lebih ribet memang. Ribet ya karena saking lengkapnya ya. Bahkan sampai buku catatan. Betul. Ada kelas namanya apa? Kelas notebook.
kelas notebook. Berarti buku catatan kelas ya. Iya, jadi Sampai sedetail itu. detail sekali. Itu enak. Enak. Sebenarnya Sebenarnya enak kalau dipakai misalkan ada satu anak. Tugasnya kan banyak nih. Nah, tapi karena di situ ada apa? Microsoft di Teams itu ada apa namanya kelas notebook itu catatannya tuh tertata. Jadi manajerialnya lebih enak dibandingkan sama Google Classroom. Tapi kalau Classroom sih masih bisa diakali dengan menggunakan apa namanya judulnya, dibikin topik gitu loh. Judul ini, topiknya ini, judul beda, topiknya beda kayak gitu. Nanti diklik per topik, jadi bisa muncul per topik. Itu gitu. juga, ya itu teknis ya. Teknis, itu teknis lah. Kita tetap bisa mengakali itu untuk memudahkan. Jadi kalau misalnya kita di SMA 7 ini pakai Google karena interface-nya simple, dipakainya mudah dan kuotanya lebih sedikit ya. Tapi kalau kuota ini kita nggak usah bingung loh kan, karena kenapa? Google ini kan sudah ikut dalam kuota belajar dari Kemendikbud ya. Iya sih. Anak-anak yang dulu mungkin saya nggak punya kuota, saya habis. Betul. Berarti sebenarnya kuota tersebut cukup ya untuk melakukan pembelajaran ini. Iya, cukup sekali. Nah, terus tadi kalau masalah pembelajarannya memang lebih pakai Google. Gampangnya dari Google sama Microsoft ya. Itu lebih enak Google kalau dari sisi tadi enteng, gampang pakai. Tapi kalau dari sisi penilaian yang tertulis tadi, kan umumnya penilaian tertulis itu kan kalau apa? Penilaian tengah semester atau PTS ya dulu ya. Kalau sekarang kan pakainya PHT itu. Iya, PHT. Atau PAS yang terakhir itu pakainya kan soal-soal yang pilihan ganda. Iya. Umumnya gitu. Iya. Terus kenapa kok milihnya lebih ke Microsoft? Nah, walaupun kelasnya tadi pakai Google Classroom. Itu karena dari sisi sekali lagi tampilannya. Iya. Berarti intinya memudahkan anak ya, mencari yang tampilannya termudah. Betul, yang enak. Jadi kan ada apa user interface gitu sama user experience. Itu memang penting banget. Jadi kalau misalkan dilihat kok ini kok ribet banget sih, itu sudah apa ya, mindsetnya sudah jelek gitu. Pandemi ya, makanya kalau misalnya sudah stres dari itu lihat aja sudah betul, lihat aja nggak mau gimana mau ngerjain kan gitu. Kalau di Microsoft Form khusus form untuk penilaiannya itu enaknya gini, jadi apa namanya judul jelas ada. Nah, soal-soalnya itu ada nomornya. Nomor soalnya ya. Iya. Di Google Form nggak ada ya ini. Google Form nggak ada. Nah, di sini di Microsoft Form itu ada tulisannya, dan itu istilahnya kalau apa ya, kita ingat dulu sudah lama banget ya kayak pandemi ini, sebelum pandemi itu kan tesnya juga ada nomornya gitu. Jadi siswa pun istilahnya tidak terlalu jauh untuk penyesuaian, karena ketika tanpa nomor itu juga anak-anak mengeluhkan ini nomor berapa sih gitu. Apalagi fiturnya memang ini kelebihannya ketika kita bikin soal digital daripada apa yang biasa cetak itu. Kalau cetak kan harus ada paket. Kalau dulu UN ada paket A, B, C. Kali ini enggak usah. Paket 100 aja, nanti terus diacak kan gitu. Jadi enggak masalah untuk soal diacak. Terus tapi optionnya juga teratur. Bisa juga. Ini keduanya Google maupun Microsoft itu sama-sama bisa ngacak. Cuma tadi hasil acakannya kalau yang di Microsoft ada tulisannya 1, 2, 3. Mungkin itu simple. Nomor aja ya. Tapi enak aja sih. Enak ya. Tapi kalau saya pengalaman memakai ini memang enak di Microsoft, karena ketika seorang guru diminta untuk membuat analisis ulangan harian, ini sudah ada poinnya langsung gitu ya. Betul. Jadi ketika kita download, anak ini yang salah berapa, poinnya salah 0, benar berapa gurunya. Sesuai dengan enak ya poinnya. Betul. Makanya SMA 7 mengombinasikan antara Google dan Microsoft. Jadi pembelajarannya menggunakan Google, untuk evaluasinya menggunakan Microsoft Form. Ya, itu memang dari sisi guru ya, Pak. Jadi setelah apa namanya? Pelaksanaan tes, terus kan butuh analisis itu ya. Ya itu seperti itu. Selain itu dalam sisi apa namanya? Dari sisi teknisnya sendiri, kalau Microsoft Forms itu sudah ada apa namanya? Pembatasan waktu. Jadi ketika tesnya misalnya jam 7 sampai jam 9 itu sudah ada di situ, include di dalam Microsoft Form. Jadi bisa dibatasi, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, gitu. Nah,
luar biasa sekali ya ini ya. Maksudnya asumsi dari masyarakat yang kemarin khawatir anak-anaknya tidak belajar, tidak bisa belajar, terus khawatir juga atau keirian ya terhadap guru ini mungkin sedikit terjawab. Ini kalau misalnya mau dianggap sebagai pembelaan guru, ini juga ya nggak apa-apa ya, tapi seperti itu ya. Kita tetap ini faktanya seperti ini. Tetap berusaha melayani anak untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan ilmu. Karena memang posisinya sedang pandemi semacam ini, maka kita harus menyesuaikan kan macam itu. Iya, betul. Ya, jadi ya inilah pembelaan dari kami, cerita dari kami. Saya kira cukup ya Pak Dit. Cukup, cukup ya. Pembahasan yang cukup menarik bagi saya ini. Ya, ini semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Sekian podcast Semansef kali ini. Semoga memberikan informasi dan juga mendidik. Dari saya, Tony sebagai pembawa acara mengucapkan jaga kesehatan. Cukup. Selamat beraktivitas kembali.